kalian tahu, timnas kebanggaan kita selalu babak belur di pentas internasional. Bahkan kita hanya jadi bahan tertawaan. Dulu kita hanya menjadi bulan-bulanan di panggung sepak bola ASEAN hingga Asia. Tapi dengarkanlah gemuruh yang kini menggema di seluruh penjuru ASEAN. Timnas Indonesia telah melampaui batas-batas yang pernah dibayangkan. Bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, melainkan telah menjelma menjadi simbol harapan bagi seluruh Asia Tenggara, di mana dulu cibiran dan hinaan menjadi makanan sehari-hari. Dan hari ini pujian mengalir deras dari mulut-mulut yang pernah meragukan Indonesia. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the. Indonesia thì như tất cả mọi người cũng đã biết là một trong những đội bóng. Indonesia's squad list for the upcoming World Cup qualifiers against Bahrain and Australia has been announced, and a new dia sosial timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain. Ini bukan hanya perubahan, ini adalah revolusi. Ini juga tentang darah yang tumpah di lapangan dan tekad baja yang benar-benar ingin mengukir sejarah baru. Inilah perjalanan epik timnas Indonesia dari era kegelapan hingga menjelma menjadi kebanggaan di ASEAN. Indonesia's squad list for the upcoming World Cup qualifiers against Bahrain and Australia has been announced, and a new coach, Patrick Kluivert, has called. Pada saat itu, pada tahun 2021, timnas Indonesia masih menjadi bahan olokan. Setelah kalah telak dari Vietnam dengan skor 0-4, media sosial dipenuhi cibiran, bahkan dari saudara-saudara serumpun di Malaysia. Tapi lihatlah sekarang dalam waktu hanya 4 tahun, Indonesia telah melakukan lompatan besar. Jika dulu pertikaian Indonesia versus Malaysia adalah berita utama di media sosial, kini yang tersisa hanya tandingan penuh makna. Media Malaysia yang dulu kerap merendahkan, kini menulis dengan tinta penghormatan. Mereka menyaksikan bagaimana Garuda tak lagi terkekan di santar ASEAN, tapi terbang tinggi mengarungi samudera kompetisi yang lebih besar. Hari ini media Malaysia pun sudah mulai mengakui. Banyak media negeri jiran yang membahas seputar timnas Indonesia. Bahkan mereka sudah tak sungkan lagi memuji perkembangan yang terjadi dalam sepak bola Indonesia. Tak ada lagi gengsi, tak ada lagi iri, yang ada hanya satu, di mana Indonesia adalah satu-satunya harapan ASEAN. Indonesia memang bukan negara pertama dari ASEAN yang berhasil merangkap sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dulu pernah ada timnas Thailand dan Vietnam. Namun di sana kedua negara ini hanya menjadi peserta pelengkap saja, yang mana mereka hanya menempati papan bawah klasemen. Namun timnas Indonesia berbeda. Tim Garuda benar-benar bertarung di sana. Mereka telah menahan imbang Australia, menang melawan Arab Saudi, dan yang terbaru timnas Indonesia berhasil menang atas Bahrain. Dan hari ini peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Bahkan Indonesia pun masih belum menutup kemungkinan untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0, pelamat bola asal Malaysia tak sungkan memuji. Apa yang terjadi di sana, mereka benar-benar mengikuti perkembangan itu. Mereka mengikuti bagaimana Indonesia bertanding, dan mereka pun sadar ada kekeliruan dalam menerapkan taktik. Ketika timnas Indonesia dihancurkan Australia dengan skor telak 5-1. Kemudian mereka memuji tim kepelatihan Indonesia yang menurunkan egonya dan merubah strategi ketika melawan Bahrain. Kalau kita mengkritik segala keputusan yang diambil oleh Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya di Sydney, kali ini harus kita memuji sedikit, karena mereka tidak memegang kepada ego masing-masing dan coba mengekalkan corak permainan yang mereka mainkan. Sebaliknya, kali ini mereka merombak kesebelasan pertama dan kembali ke struktur yang membantu mereka dalam perlawanan-perlawanan. Sebelum ini tak hanya sampai di situ, mereka pun terpukau atas apa yang disajikan oleh trio benteng timnas Indonesia, yaitu Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Edzas. Ya, tiga back trio itu menjadi pertahanan kokoh yang membuat kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Kemudian ada ungkapan yang menggebu-gebu di salah satu pundit Malaysia ini, memuji bagaimana semangat dari pemain Indonesia itu, terutama kepada seorang Justin Hubner dalam perlawanan tersebut. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't
Tentu timnas Indonesia sungguh membuat kita bangga. Di saat negara ASEAN lainnya masih harus berjuang untuk berebut tiket lolos ke Piala Asia, timnas Indonesia sudah memastikan mendapatkan tiket itu, yang mana berkah dari lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia dipastikan akan bermain dalam Piala Asia 2027 mendatang. Coba kalian perhatikan dalam FIFA Matchday kali ini. Malaysia bertanding melawan Nepal, Thailand menghadapi Sri Lanka, dan Vietnam bertarung melawan Laos. Tanpa bermaksud berdahkan, namun rasanya ini sungguh permainan yang tak menarik, yang mana negara-negara ASEAN ini hanya berhadapan dengan negara-negara dengan peringkat di atas 150-an FIFA. Sementara Indonesia berdiri gagah melawan raksasa seperti Australia peringkat 23 FIFA, Arab Saudi peringkat 56, dan Jepang dengan peringkat 18. Bahkan Bahrain si juara Piala Teluk, kita paksa mereka pulang dengan kepala tertunduk, tanpa satupun selebrasi di Stadion Gelora Bung Karno malam itu. Mungkin ini terdengar berlebihan, namun inilah faktanya, yang mana Indonesia bukan hanya sebagai peserta di kualifikasi Piala Dunia. Indonesia lebih dari itu, yang mana timnas Indonesia adalah harapan satu-satunya. Timnas Garuda ibarat pahlawan yang di belakangnya ada anak-anak Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand yang berharap Indonesia akan menjadi negara pertama dari Asia Tenggara yang lolos ke panggung Piala Dunia. Kita memang telah melihat banyak bentrokan yang terjadi antara netizen Indonesia maupun netizen negara-negara ASEAN. Namun cobalah kita sadar, di balik itu masih banyak netizen yang telah dewasa, yang mana mereka sudah meninggalkan segala macam perdebatan yang hanya membuang energi. Perdebatan yang selalu membahas tentang timnas yang ini lebih baik daripada timnas yang satunya lagi. Karena mereka sudah mengerti, mereka juga sudah mendalami dan menyadari, jika Indonesia sudah tak lagi berada pada level yang sama. Saat negara-negara ASEAN masih berkutat menghadapi Nepal, Sri Lanka, dan Laos, timnas Indonesia sudah memasang dada berdiri tegak menghadapi raksasa Asia, seperti Australia, Arab Saudi, dan juga timnas Jepang. Maka jangan heran dalam beberapa kesempatan kita sering mendengar berita-berita resmi dari Malaysia pun juga ikut memuji bagaimana kualitas daripada komposisi pemain timnas Indonesia itu sendiri, di mana mereka mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Mereka tak hanya mengikuti hal-hal umum seperti skor dan posisi klasemen Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, bahkan dalam hal terkecil pun mereka tak ketinggalan. Mereka mengikuti pemain baru yang datang, pemain baru yang debut. Mereka sungguh mengikuti hal itu. Maka saat debut Joy Flopesi, pandit sepak bola Malaysia itu pun menyampaikan pujian spesial kepada seorang defensive midfielder Indonesia yang satu ini. Ini bukan lagi tentang rivalitas, tapi tentang sebuah pengakuan yang tak bisa lagi disembunyikan. Kita sungguh bersyukur punya pemain yang tak hanya tampil memukau di atas lapangan, tapi mereka juga punya spirit yang tak main-main untuk membuat bangga supporternya. Mereka jelas ingin mengukir sejarah untuk negara yang mereka bela. Mereka tak hanya memberikan tenaga dan keringatnya, tapi juga memberikan harapan dan semangat kepada para supporter yang sudah saat merindukan timnasnya berjaya. Mereka tak hanya bermain, tapi mereka mengorbankan segalanya untuk timnas. Kita mungkin belum sempurna, masih ada jalan panjang menuju Piala Dunia. Tapi lihatlah betapa jauh kita telah melangkah dari tim yang dianggap underdog menuju tim yang dihormati, dan sekarang menjadi tim yang disegani. Terima kasih wahai negara-negara ASEAN. Terima kasih media-media Malaysia. Kami melihat dan menghargai keberanian kalian yang kini tak lagi terjebak dalam gengsi. Kalian telah memilih untuk mengakui, bukan menutupi. Kalian telah berani memuji, bukan meremehkan lagi. Dulu tim ini dianggap kecil, tidak diperhitungkan, hanya bayang-bayang di pentas Asia. Namun hari ini kita berdiri tegak menantang yang terbaik, menjadi satu-satunya harapan ASEAN untuk menembus gerbang Piala Dunia. Dan nama tim itu akan terus menggema bukan hanya di ASEAN, tapi di seluruh dunia. Tim yang dulu diremehkan, kini menjadi tim yang menakutkan. Tim itu bernama Timnas Indonesia. Saya yang celebrate, hang dapat Martin Paes yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan, "This is what happens when you disrespect us." Dia maki.
para Messi, aparece Messi, gol, 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 gol. Akhirnya membuahkan